Shalom, anak-anak muda. Di waktu yang baik ini, saya coba ngebahas hal yang sangat penting. Dan ini sangat perlu untuk kita ketahui, terkhusus untuk teman-teman yang ada di titik dilema terhadap hubunganmu. Artinya, hubunganmu yang sekarang ini apakah dipertahankan atau ditinggalkan? Melihat dari masalah yang ada, melihat dari sifat yang ada dari pasanganmu, dan melihat bahwa hubungan kalian kayaknya begitu saja. Nah, saya berharap apa yang coba saya bagikan ini dapat ngebantu teman-teman muda untuk bisa berpikir dengan baik, kemudian untuk bisa mengambil satu keputusan ataupun tindakan yang akan memberkati kehidupanmu. Oke, nah berikut ini ada beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan apakah hubungan tersebut bertahan atau ditinggalkan. Yang pertama, kalau sifatnya terus-menerus masih kekanak-kanakan dan kamu sudah ingatkan untuk dia berubah, dia ngambekan, ya, dia cuek, dia egois, dia hanya mementingkan diri sendiri, dia hanya main-main, hanya senang-senang, dan sementara kamu orangnya serius, ingin ke hal yang serius, entah kepada pertunangan atau kepada pernikahan. Nah, yang menjadi satu perenungan bagi kita adalah sudah berapa lama hubungan tersebut. Kalau masih 1 tahun, oke, masih bisa meminta dia perlahan-perlahan untuk mengubah sifat kekanak-kanakannya. Tapi kalau sudah masuk ke tahun kedua, ketiga, apalagi tahun keempat dan kelima, wah, ini gak bisa begini terus. Karena ingat, usia akan bertambah dan waktu yang berlalu tidak akan kembali lagi. Dan yang menjadi catatan penting, menjalani hubungan dengan seseorang yang sifat kekanak-kanakan, dipastikan hubungan itu tidak akan berhasil. Namanya juga sifat kekanak-kanakan. Nah, bertahan atau tidak? Kalau hubungannya sudah lama dan dia masih terus dengan sifat kekanak-kanakannya, maka kalau saya nggak memilih untuk bertahan. Mau sampai kapan lagi habiskan waktu? Ya, siapa tahu waktu putus dengan pacarmu, dia berubah jadi orang yang dewasa. Kalau jodoh nggak kemana. Ya, itu yang pertama, sifat kekanak-kanakan. Yang kedua, bertahan atau tinggalkan kalau dia selingkuh, ya, tidak setia, terus tebar pesona kemana-mana. 1 tahun kalian pacaran, kedapatan dia melakukan itu. Karena kamu masih sayang, masih cinta, kamu kasih kesempatan untuk dia berubah. It's okay. Tapi kalau sudah 2 tahun, 3 tahun masih tebar pesona kemana-mana, PDKT kemana-mana, 4 tahun, 5 tahun, yakin kamu bertahan dengan orang demikian. Terus kamu bilang, tapi kan orang bisa berubah. Apa jaminannya? Kamu yakin 3 tahun lagi dia berubah? Jaminannya apa? Tapi dia ngomong dia mau berubah. Orang kan bisa ngomong faktanya. Nah, kalau 1 tahun, it's okay, masih kamu kasih kesempatan. Tapi kalau 2-3 tahun, apalagi 4-5 tahun, dia masih tebar pesona kemana-mana, menurut saya gak harus bertahan dengan orang seperti ini. Kalau ketegasannya adalah tinggalkan pacar model begini, tinggalkan. Apapun janjinya, apapun kata-kata manisnya,
Siapa tahu dengan kalian putus, dia berubah jadi seseorang yang setia. Siapa tahu. Kembali ingat, kalau jodoh tidak akan kemana. Itu yang kedua. Yang ketiga, bertahan atau tinggalkan kalau bersifat kasar dan meremehkanmu. Maka saran saya, kembali lagi ya, saya patokannya kepada waktu, karena waktu tidak akan pernah berkembali. Kembali saya patokannya pada waktu, karena waktu akan membuat kita menjadi lebih tua. So, ini penting banget. Jadi kalau tahun pertama dia bersifat kasar ataupun meremehkanmu, entah dengan alasan apapun, sekalipun alasannya logis, masuk akal, oke, karena kamu masih sayang, boleh dimaafkan. Tapi kalau tahun kedua, ketiga, apalagi tahun keempat, kelima, kamu masih terus diperlakukan begitu, ya bagi saya jangan bertahan. Jangan bertahan. Karena ini hanya akan menciptakan ketakutan-ketakutan dalam dirimu. Dan yang harus kamu tahu, kalau seseorang sungguh-sungguh mencintai, maka dia akan menjaga pasangannya. Melukai hatinya aja, mengecewakannya aja, enggak. Apalagi sampai kasar. Kalau sungguh-sungguh mencintai. Tapi kalau dia melakukan itu, dia kasar dan meremehkanmu, ya kalau saya, kalau sudah masuk tahun kedua, ketiga, keempat, apalagi tahun kelima nggak berubah, ya putuslah. Siapa tahu dengan kalian putus dia berubah, dia menyadari kesalahannya. Terus bagaimana kalau dia nggak berubah? Ya bagus kamu putusin orang seperti itu. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, bertahan atau tinggalkan. Kalau dia masih terus-menerus berbohong. Jadi yang keempat ini adalah berbohong. Tahun pertama kalian pacaran, tahun kedua dia berbohong dari hal-hal kecil sampai hal-hal besar. Karena alasan kamu sayang, karena alasan dia janji mau berubah, oke, kasih kesempatan. Tapi kalau tahun ketiga, keempat, kelima dia mengulang-ulang kesalahan yang sama, ngebohongi kamu terus, ya tinggalkan. Sekarang saya mau tanya, masa depan apa yang kamu harapkan dari seorang pembohong? Masa depan apa? Tidak ada. Bahkan Tuhan tidak memberkati kalau orang yang suka berbohong. Dari mana jalan berkatnya? So, perhatikan itu baik-baik supaya engkau tidak dirugikan, baik secara materi, waktu, dan lain-lain. Itu yang keempat. Yang kelima, bertahan atau tinggalkan. Maka yang kelima adalah, kalau kalian sudah berpacaran 4 atau 3 deh, 3, 4, 5 tahun, artinya kalian sudah cukup matang, sudah cukup berumur. Usia pacaran kalian sudah 3 tahun, 4 tahun. Kalau dia tidak memperkenalkanmu ke orang tuanya, ini penting banget. Nah sekarang begini, apa alasan dia tidak memperkenalkan kamu ke orang tuanya? Apa alasan dia? Logis atau tidak? Ya, karena begini, memperkenalkan ke orang tua adalah hal yang penting. Supaya apa? Kita mendapatkan restu dari orang tua. Nah ada saya dapati orang-orang berpacaran sampai 10 tahun tidak memperkenalkan pacarnya ke orang tuanya. Akhirnya di tahun yang ke-10, ketika diperkenalkan, orang tuanya tidak merestui. Bayangkan 10 tahun pacaran, di tahun ke-10 dikenalkan orang tuanya nggak merestui. Bayangkan waktu yang sudah terbuang begitu lama. Dan akhirnya apa? Putus. So, jangan buang-buang waktumu dengan seseorang yang tidak sungguh-sungguh serius. Karena kalau dia serius, dia pasti memperkenalkanmu ke orang tuanya. Jadi kalau 3, 4 tahun, 5 tahun dia nggak memperkenalkanmu, tanya alasannya apa, logis atau tidak.
Kalau ndak masuk akal dia berbagi alasan karena inilah, karena itulah, tegas bilang ke dia, kalau kamu terus menerus begini, saya pengen kenal orang tuamu, saya pengen saya pengen dapat nasihat, saya pengen dapat restu. Tapi kalau kamu begini terus, saya kira hubungan ini ndak bisa dilanjutkan. Iya dong, harus tegas. Karena restu orang tua itu sangat penting. Ya, jangan sampai habis waktumu begitu lama, terakhir gak dapat restu. Sayang, mendingan lebih dari awal kamu ketemu orang tuanya, kalaupun gak direstui, kamu gak rugi waktu. Waktumu gak terbuang banyak. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian yang keenam, bertahan atau tinggalkan. Maka ini harus kita tahu, kalau HP-nya di password, disembunyikan darimu, dan dia terus-menerus melakukan itu, tidak memberitahu kamu, nah tanya, kenapa kamu lakukan itu? Ya, kalau kamu alasan sayang, kamu kasih dia kesempatan tahun pertama, di tahun kedua, tapi kalau tahun ketiga, keempat, kelima, dia masih menyembunyikan dan password handphonenya dari kamu, ada apa? Apalagi ditambah kamu curiga kalau dia tipikal orang gak setia. Bagi saya, ambil keputusan, tinggalkan orang yang tidak bisa terbuka dengan kamu, yang gak bisa saling tahu. Karena hubungan itu harus saling tahu. Ya, itu penting banget. Jangan-jangan ada yang disembunyikan dari kamu dan dia sedang asik dengan yang lain. Harusnya gak jadi masalah terbuka apa yang salah. Kalau gak ada yang macam-macam di dalam, gak ada yang aneh-aneh, harusnya gak jadi masalah. Ya, itu yang keenam. Yang ketujuh, bertahan atau tinggalkan. Maka yang ketujuh adalah, kalau dia tidak berani mempublikasikan hubungan kalian di sosial media dia, di teman-teman dia, di keluarga dia, bahkan ke orang tuanya, ini menjadi pertanyaan, ada apa? Kenapa tidak dipublikasikan? Padahal kalian sudah berpacaran 3-4 tahun. Ini menjadi bahan perenungan. Kamu juga penting untuk mengenal temannya. Kamu juga penting untuk mengenal keluarganya. Kamu juga penting untuk mengenal orang tuanya. Jadi kalau dia tidak berani mempublikasikan, ini pertanyaan besar. Tanya alasannya logis atau tidak. Jangan-jangan dia sedang menyembunyikan sesuatu. Kalau dia publikasikan hubungan kalian, takutnya yang dia sembunyikan itu kebongkar. Entahkah dia PDKT sama yang lain, entahkah ada orang yang lagi suka sama dia. Takutnya itu jadi masalah bagi dia. Nah, untuk itu bagi saya perlu dan penting untuk mempublikasikan hubungan kita di keluarga, di teman-teman, termasuk di sosial media. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, bertahan atau tinggalkan. Maka yang kedelapan adalah, apabila dia mencoba menyentuhmu atau merusak kesucianmu, ini fatal. Oke, kalau di tahun pertama dia bilang mau berubah, kasih kesempatan karena kamu masih sayang. Tapi kalau di tahun kedua, ketiga, keempat, selalu dia mencoba menyentuhmu, maka orang seperti ini harus kamu tinggalkan. Dia bukan pacar yang baik. Ya, itu yang kedelapan. Yang kesembilan, bertahan atau tinggalkan. Maka yang kesembilan adalah, orangnya jelas atau tidak. Kalau dia datang dan pergi seenaknya, datang tidak ada kabar, pergi juga tidak ada kabar, yang begini, yang tidak jelas, tinggalkan. Yang tidak jelas, jangan bertahan. Ya, nah yang terakhir, bertahan atau tinggalkan. Kalau dia yang ke-10 ini tidak peduli, tidak care, cuek sama kamu, buat apa jalin hubungan dengan orang seperti ini? Terus apa dong? Tinggalkan. Pacar seperti ini tidak akan membuat hubunganmu bertumbuh, apalagi berhasil. So, ini teman-teman muda, ada 10 menjadi bahan pertimbangan untuk teman-teman
memutuskan untuk bertahan atau meninggalkan. Saya berharap ini bisa ngebantu teman-teman untuk engkau tajam dalam mengambil sebuah keputusan. Tetap semangat teman-teman muda. Kalau ada topik atau pembahasan apa yang ingin saya bahas, silakan berkomentar di kolom komentar. Tetap semangat, tetap antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.